Zaman sekarang museum sering dianggap sebagai tempat yang membosankan, tempat di mana-mana barang-barang kuno berdebu disimpan. Namun, Museum Louvre di Paris, Prancis jelas bukan salah satunya. Museum Louvre merupakan salah satu museum paling populer di dunia. Bahkan buat kamu yang gak tahu banyak tentang Prancis, kamu pasti pernah mendengar nama museum satu ini. Namun di balik popularitasnya yang luar biasa, tahukah kamu bahwa museum satu ini ternyata juga berhantu? Berikut 7 fakta seputar Museum Louvre yang jarang orang tahu. 1. Museum Louvre awalnya sebuah benteng. Sekilas, bangunan Museum Louvre terlihat sangat modern. Namun sebenarnya museum satu ini sudah berusia ratusan tahun. Dilansir Stopwatch, Museum Louvre dibangun pada tahun 1190 oleh Raja Philip II sebagai benteng untuk melindungi kota. Benteng ini digunakan selama 2 abad sebelum akhirnya diubah menjadi istana kerajaan oleh Raja Charles V pada abad ke-14. Perubahan fungsi Louvre dari istana menjadi museum baru terjadi beberapa tahun setelah Revolusi Prancis tahun 1789. Ketika Louis XVI dan Marie Antoine dipenjara, pemerintahan Prancis memutuskan untuk mengubah istana ini menjadi Museum Central des Arts de la République. Koleksinya saat itu baru terdiri dari 537 lukisan dan 184 karya seni lain yang semuanya milik Louis XVI dan raja-raja pendahulunya. Museum Central des Arts de la République pertama kali dibuka untuk umum pada 10 Agustus 1793 dan bertahan sampai sekarang. 2. Napoleon mengganti namanya. Museum Central des Arts de la République memang terdengar begitu megah, tetapi tidak semua orang menyukai nama ini. Dilansir History, ketika Napoleon Bonaparte berkuasa di Prancis, dia menggantinya menjadi Musée Napoleon pada tahun 1803. Jadi ketika Napoleon berkuasa, dia menaklukkan banyak wilayah dan menjarah banyak karya seni dari tempat-tempat yang didudukinya. Di masa pemerintahannya, Napoleon berhasil mengumpulkan lebih dari 5.000 karya seni berharga dari berbagai tempat. Napoleon jugalah yang pertama kali melakukan perluasan pada bangunan museum. Sayangnya hal itu hanya bertahan selama masa pemerintahannya. Ketika Napoleon Bonaparte jatuh tahun 1815, sebanyak 5.000 karya seni yang dia kumpulkan dikembalikan lagi ke tempat asal mereka, dan sisanya masih disimpan di Museum Louvre hingga hari ini. 3. Museum Louvre kosong di era Perang Dunia II. Di awal Perang Dunia II, Jerman berhasil menaklukkan banyak negara tetangganya. Melihat invasi Jerman yang semakin hari semakin meluas jelas membuat orang-orang Prancis khawatir. Dilansir Discover Walks, Nazi saat itu bukan hanya dikenal karena invasi mereka, melainkan juga kebiasaan mereka menculik banyak karya seni berharga dari wilayah yang mereka duduki. Demi melindungi ribuan karya seni di Museum Louvre, Jacques Jaujat yang saat itu menjabat sebagai asisten direktur Museum Louvre memerintahkan para pegawainya untuk membungkus ribuan karya seni berharga dan memasukkannya ke dalam kotak. Ribuan karya seni itu kemudian diangkut oleh 200 truk menuju ke sebuah tempat rahasia di wilayah pedesaan Prancis. Saking banyaknya yang harus disembunyikan, pekerjaan ini dimulai pada Agustus 1939 dan baru selesai pada bulan Desember. Meski melelahkan, taktik ini berhasil. Ketika Nazi berhasil menduduki Prancis dan memasuki Museum Louvre, mereka disambut oleh dinding-dinding kosong dan beberapa patung yang terlalu berat untuk diangkut. 4. Nazi menjadikan Museum Louvre sebagai gudang untuk menyimpan barang curian. Mendapati dinding kosong museum tidak lantas membuat Nazi menyerah. Mereka memang tidak berhasil menjarah ribuan karya seni berharga yang disimpan di Museum Louvre, namun mereka toh sudah menjarah banyak karya seni berharga dari negara-negara yang ditaklukkannya. Ditambah lagi Nazi juga menjarah harta dari rumah-rumah keluarga Prancis, terutama keluarga Yahudi. Dilansir History, harta rampasan itu kemudian disimpan di Museum Louvre. Saking banyaknya, Nazi membutuhkan 6 ruangan di Louvre untuk menyimpan semuanya. 5. Belasan orang mengunjungi Museum Louvre setiap hari. Mayoritas orang biasanya enggan mengunjungi museum karena dianggap membosankan. Makanya tidak heran jika sekarang banyak museum sepi, bahkan terpaksa tutup karena kekurangan pengunjung. Namun hal itu tidak berlaku bagi Musée du Louvre atau yang lebih dikenal dengan Museum Louvre. Dilansir Stopwatch, setiap harinya ada 15.000 orang yang datang ke museum dan 70% di antara mereka adalah orang asing. Mengingat jumlahnya yang luar biasa, tidak heran jika museum satu ini mendapatkan predikat sebagai museum paling populer di dunia. 6. Butuh waktu sekitar 100 hari untuk melihat seluruh karya seni di Museum Louvre.
Bukan hanya mendapatkan predikat sebagai museum paling populer di dunia, Museum Louvre juga merupakan salah satu museum terbesar di dunia. Dilansir Discover Walks, museum ini memiliki luas 60.600 meter persegi. Namun luas museum bukan satu-satunya alasan kenapa butuh waktu sangat lama bagi kita untuk melihat seluruh karya seni yang dipajang di Louvre. Museum Louvre memiliki 380.000 koleksi karya seni saat ini, 75.000 diantaranya adalah lukisan dan hanya 35.000 karya yang benar-benar dipamerkan ke publik. Mengingat jumlahnya yang luar biasa banyak, mustahil rasanya jika kita bisa melihat semuanya dalam waktu singkat. Faktanya, tanpa makan, minum, dan tidur, kamu membutuhkan waktu setidaknya 100 hari untuk melihat seluruh karya seni yang dipajang di museum ini. 7. Museum Louvre konon berhantu. Selama ini kita beranggapan hanya rumah kosong tidak berpenghuni yang banyak penunggunya, tetapi ternyata museum sekelas Louvre pun tidak bisa lepas dari kisah-kisah mistis. Dilansir Discover Walks, konon Museum Louvre memiliki banyak penunggu. Namun dari sekian banyak penunggunya, ada dua sosok yang paling sering menampakkan dirinya. Sosok pertama adalah hantu Jean Le Courtier, seorang tukang daging yang terbunuh di sekitar area Louvre jauh sebelum tempat ini dijadikan museum. Hantu Jean Le Courtier sering menampakkan diri di Tuileries Gardens dengan pakaian berwarna merah. Sosok kedua adalah sosok mumi bernama Belhegor yang menghantui lorong-lorong dan aula di Museum Louvre.